Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, dan kiranya kita semua diberikan berkat kesehatan dan damai sejahtera. Saat ini kita akan beribadah, dan peribadatan kita pada saat ini masih berbasis pada peribadatan keluarga. Kita percaya Tuhan pun juga memberkati dan juga menyertai di dalam peribadatan kita pada saat ini. Hari ini Minggu tanggal 5 April 2020 kita memasuki Pekan Suci dan diawali dengan peribadatan Minggu Palmarum, di mana di dalam ibadah ini kita mengingat Tuhan Yesus yang memasuki kota Yerusalem. Marilah kita memasuki ibadah. Jemaat yang terkasih, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam surat Filipi 2, ayat 2 dan 3 mengatakan demikian. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jika kita bercermin pada firman Tuhan ini, nyata sekali bahwa diri kita belum bisa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih dalam situasi saat ini yang menekan kehidupan kita, kekhawatiran, ketakutan, serta mementingkan diri sendiri menjadi fokus utama kita menghadapi pandemi corona ini. Untuk itu, marilah di dalam kerendahan hati kita memohon ampun kepada Tuhan dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 158, bait 1 dan bait 4. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagia setiap orang yang diampuni segala dosa dan pelanggarannya. Tuhan berkenan memberikan pengampunan kepada setiap mereka yang mengakui segala dosanya melalui berita anugerah yang kita terima dari Yesaya 42 ayat 3 dan 4. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Syukur kepada Allah. Kami
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini Tuhan menyapa kita melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita berdoa. Kita memohon pertolongan Roh Kudus agar kita diterangi untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu. Tuhan telah memberkati kami dengan kesehatan. Dan saat ini Tuhan, Engkau memberkati kami setiap rumah tangga yang saat ini sedang beribadah. Bila kiranya melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami dihiburkan, dan kami menikmati, kami menghayati bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem. Bukan dengan sebuah kebanggaan, namun dengan sebuah kerendahan hati. Dan di sini kami boleh merasakan damai sejahtera Tuhan. Kini Engkau berfirmanlah kepada setiap kami mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 21 ayat 1 sampai ayat 11. Namun saya akan memfokuskan firman Tuhan ini dengan ayat nas pada ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah keduanya kepadaku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Petuah Jawa mengatakan, sak bejo-bejone wong lali, isih bejo wong kang eling. Petuah ini berarti bahwa bagaimanapun beruntungnya, orang yang lupa diri lebih beruntung orang yang sadar diri. Sadar diri sebenarnya ia mengerti siapakah dirinya itu. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saya kuliah, seorang dosen pernah bertanya dalam satu ujian. Pertanyaannya hanya 2 kata, yaitu, siapakah aku? Dari pertanyaan itu ada yang menjawab namanya, ada yang menjawab alamatnya, ada yang menjawab saya anak nomor sekian, ada yang menjawab hobinya, saya mahasiswa, saya berasal dari suku ini. Lalu dosen itu mengatakan, saudara-saudara, ini ujian filsafat, bukan pembacaan kurikulum vitae. Ternyata apapun jawaban yang diberikan oleh mahasiswa, bukan dari jawaban itu yang ditekankan, tetapi yang ingin ditekankan adalah
Dengan jawaban yang diberikan itu, apakah ia sudah mencerminkan dari jawaban itu? Apakah ia sudah menunjukkan dari jawaban yang diberikan atas pertanyaan itu? Nah, saudara-saudara, ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah hal yang umum dan sering kita lakukan. Kita pun juga sering mengaku bahwa kita ini adalah hamba, kita ini adalah pelayan, atau kita ini sebagai orang percaya. Jika kita mengaku sebagai hamba Allah, apakah kita sudah menunjukkan bahwa saya ini adalah sebagai hamba? Apakah saya sudah menunjukkan tanda-tanda seorang hamba? Nah, itulah masalahnya. Sebab seringkali orang mengaku sebagai hamba Allah, tetapi ketika diperlakukan sebagai hamba, marah. Ketika diperlakukan sebagai hamba, direndahkan, tidak terima. Loh, jare hamba. Atau malah nyeneni bendarane. Ya, dia sedang lali, dia sedang tidak sadar diri, atau dia sedang tidak eling. Kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, apa menjadi tandanya? Itu menjadi perenungan kita bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini, kita memasuki pekan suci, dan kita mengingat Tuhan Yesus ketika memasuki kota Yerusalem. Melalui peristiwa itu, Tuhan mengajarkan bagaimana menghidupi sebuah kepercayaan dan menghidupi sebuah pengakuan. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dan dari karya Yesuslah maka ada karya pendamaian antara manusia yang berdosa dengan Tuhan. Tuhan Yesus menghayati bahwa Ia adalah juru damai. Maka Ia menunjukkan tanda-tanda sebagai juru damai. Ia menaiki seekor keledai. Ia memakai baju yang sederhana. Kita tahu bahwa keledai adalah binatang yang tidak suka bertengkar. Keledai tidak mudah terkejut dan keledai itu memang dipakai untuk melukiskan ciri khas Raja Damai. Sebenarnya dengan melihat siapa Yesus dan apa yang dapat Yesus perbuat, bisa saja Yesus memakai cara yang lain untuk menyatakan bahwa Ia adalah Raja Damai. Ia bisa menunjukkan kuasa, Ia bisa menunjukkan kehebatannya. Tetapi walaupun Yesus bisa memakai cara itu, Yesus memilih dengan cara yang damai, dengan cara merendahkan diri, dengan cara rendah hati. Saudara-saudara, ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah memberikan pengajaran dan keteladanan, yaitu Yesus sadar diri, siapa dirinya, dan tanda apa yang akan menunjukkan kesadarannya itu. Oleh sebab itu, marilah kita mengikuti teladan Yesus ini. Kita sadar diri, kita membangun persepsi diri, siapakah sebenarnya diri kita ini.
Dalam bacaan Injil tadi, ada murid-murid yang menuruti, mentaati perintah Tuhan. Ada pemilik keledai yang merelakan keledainya dipakai. Ada orang-orang yang menghamparkan pakaian dan melambai-lambaikan daun palem. Semua mengakui otoritas Yesus. Dan apa yang dilakukannya itu adalah tanda bahwa ia meninggikan Yesus. Dan itulah ciri anak-anak Tuhan, meninggikan Tuhan. Saat ini, kerendahan hati kita diuji. Ketika kita beribadah dengan keluarga, apakah kita tetap beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji Allah dengan sungguh-sungguh, memberikan persembahan, ketika ada himbauan agar kita tetap tinggal di rumah dan melakukan social distancing, apakah kita sudah berusaha melakukan itu? Disitulah kerendahan hati kita. Jika kita ingin rendah hati, tinggikanlah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga. Saat ini Tuhan, Engkau telah mengajar kami akan kerendahan hati. Dan biarlah kami dimampukan untuk menghadapi, untuk menghayati pengakuan kami itu. Sebagai tanda bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Dan juga di dalam kerendahan hati itulah Tuhan kami juga berdoa untuk setiap kami yang sakit, setiap kami yang berbeban berat, setiap kami yang saat ini tengah berupaya menghadapi segala persoalan. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang saat ini berjuang menghadapi pandemi COVID-19, juga para medis. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, semangat, dan Tuhan lindungi. Dan juga lindungilah kami semua dari sakit penyakit ini. Dan kami berdoa supaya kiranya wabah ini segera berakhir. Kami boleh menikmati kebersamaan dengan tetangga, dengan masyarakat, dan juga bersekutu bersama umat Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mampukan setiap kami juga untuk mendukung setiap program, setiap anjuran himbauan, bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk orang lain. Sehingga dari situ Tuhan, kasih kami, kasih terhadap sesama kami nyata dirasakan. Dan biarlah kami semakin peduli dan kami percaya Tuhan mendengar seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Ibu, Bapak, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan juga di segala abad. Marilah kita menyatakan percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu, Bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa Tuhan telah memberkati kita di sepanjang kehidupan kita. Marilah kita menyatakan ungkapan syukur itu pada Tuhan melalui persembahan yang akan kita landasi dengan firman Tuhan dari 2 Tawarikh 31 ayat 12a yang demikian. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan juga persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Ibu, Bapak, saudara-saudara dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam memberikan persembahan, Bapak, Ibu, saudara, keluarga bisa memasukkannya dalam amplop putih. Silahkan dituliskan tanggalnya dan bisa dikumpulkan, dimasukkan di dalam kotak yang disediakan di gereja, ataupun nanti bisa dipersembahkan di ibadah yang akan datang. Di dalam kita mengaturkan persembahan bagi Tuhan, kita iringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 367 bait yang pertama. Mari kita mempersembahkan persembahan ini di dalam doa. Inilah Tuhan ungkapan syukur kami atas segala berkat Tuhan, dan juga inilah tanda penyerahan kami akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya melalui persembahan ini nama Tuhan dimuliakan, dan kami semakin merasakan menikmati akan kasih dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, dan kami mempercayakan kehidupan kami selanjutnya di dalam tuntunan kasih dan berkat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Pengutusan Kidung Jemaat nomor 445 bait yang pertama. Ibu, Bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lanjutkanlah ibadah ini di dalam kehidupan saudara-saudara semua. Dan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.